yang di situ banyak membutuhkan bahan baku, ada pabrik yang membutuhkan banyak mesin, karena di situ dia jarang menggunakan tenaga kerja tapi banyak mesinnya. Beda-beda kan, sehingga kita dalam menentukan basisnya juga akan berbeda-beda pula, tergantung dengan karakteristik perusahaannya, dia seperti apa. Yang kedua, basis haruslah measurable, dapat dihitung. Kita nggak bisa menggunakan basis yang susah untuk dihitung, nggak bisa. Jadi harus basis yang measurable. Yang ketiga, kemudahan penggunaan basis. Ketika perusahaan itu misalkan banyak menggunakan mesin, sehingga yang dijadikan basis tentu yang cocok adalah jam mesin. Nggak boleh kita langsung menggunakan bahan baku. Wong yang gampang dihitung jam mesin, ngapain susah-susah cari yang menggunakan basis kos bahan baku. Yang jelas gampang pakai jam mesin aja yang digunakan, nggak usah yang susah-susah pakai kos bahan baku, basisnya kos bahan baku, seperti itu. Dan yang terakhir, dapat dinyatakan dalam kuantitas, dan arti dapat dihitung, hampir sama dengan pengertian yang measurable. Oke, itu hal-hal yang harus dipertimbangkan ketika kita harus menentukan basis. Kemudian di sini ada banyak basisnya. Ada banyak jenis basis, maksud saya. Ada 6. Yang pertama, unit produksi atau output fisik. Biasanya digunakan ketika hanya memproduksi satu jenis produk. Jadi ketika pabrik itu hanya memproduksi satu jenis produk, basis yang digunakan adalah unit produksi. Jadi rumus tarif overhead pabriknya ya total cost overhead dibagi unit produksi. Tapi ketika perusahaan itu banyak menggunakan bahan baku, ya maka basis yang digunakan adalah cost bahan baku. Rumusnya bagaimana? Tarif cost overheadnya ya total cost overhead dibagi dengan cost bahan baku. Begitu pula dengan cost tenaga kerja langsung, jam kerja langsung, jam mesin maupun transaksi. Ya berarti rumusnya tarif overhead pabrik adalah total cost overhead pabrik dibagi dengan, entah itu kita menggunakan basisnya cost tenaga kerja langsung atau jam kerja langsung, jam mesin maupun transaksi. Seperti itu. Jadi kita yang pertama harus menganalisa dulu perusahaannya seperti apa, karakteristiknya seperti apa. Ketika kita sudah tahu karakteristiknya seperti apa, baru kita menentukan basisnya. Basis yang digunakan yang cocok ini yang mana? Ketika perusahaan banyak menggunakan mesin, ya gunakanlah jam mesin. Ketika banyak menggunakan tenaga kerja langsung, ya gunakanlah jam tenaga kerja langsung. Ketika jam banyak, di situ banyak bahan baku, gunakanlah bahan baku. Ketika hanya memproduksi satu jenis produk, gunakanlah unit produksi. Sehingga kita jadi ibaratnya gini, kita harus benar-benar memahami betul karakteristik pabriknya seperti apa. Dari situlah kita baru bisa menentukan tarif overheadnya itu seperti apa gitu, basisnya menggunakan yang mana, seperti itu. Oke, lanjut. Kita sudah hampir di belakang. Setelah kita sudah bisa menghitung tarif, setelah kita menghitung tarif, tarif kan tadi ya di time frame. Sebentar, di time frame. Nah, tarif ditentukan di awal. Kemudian selama di tengah-tengah periode, kita mengaplikasikan tarif, kita menggunakan tarif ini sebagai perhitungan overhead gitu. Setelah di akhir, kita nanti bisa tahu, kita akumulasikan apakah tarif yang kita gunakan ini terlalu tinggi ataukah terlalu rendah, sehingga kita mengenal dua jenis overhead, yaitu overhead ini di sini, overhead pabrik dibebankan dan overhead pabrik aktual. Overhead pabrik dibebankan itu adalah overhead yang menggunakan tarif. Jadi kita tadi kan menentukan tarif. Nah, di sini itu ketika tarif yang kita gunakan itu terlalu tinggi, ketika tarif overhead yang kita kita tetapkan, ketika tarif overhead yang kita tetapkan itu terlalu tinggi, maka overhead pabrik dibebankan total akan lebih tinggi daripada overhead pabrik aktual. Sedangkan ketika kita terlalu rendah membuat tarif overhead, maka overhead pabrik aktual akan lebih tinggi dibandingkan overhead pabrik dibebankan. Oke, sekali lagi,
ketika tarif overhead yang kita tetapkan terlalu tinggi, maka overhead pabrik dibebankan total akan lebih besar daripada overhead pabrik aktual total. Sebaliknya, ketika tarif overhead pabrik yang kita tetapkan terlalu rendah, maka overhead pabrik dibebankan total akan lebih kecil daripada overhead pabrik aktual total. Seperti itu. Oke, kembali ke sini, kita lanjutkan. Nah, cara tahu overhead pabrik dibebankan itu gimana caranya? Tarif overhead dikali input aktual yang digunakan. Ada contohnya di halaman 3.28. Berlanjut ke halaman 3.29. Bisa dibaca cara perhitungannya gimana. Saya bacakan. Sebagai contoh, tarif overhead pabrik adalah 200% dari bahan baku. Kos bahan baku sesungguhnya diketahui sebesar 190 juta. Maka perhitungan overhead dibebankan adalah tarif overhead dikali input aktual yang digunakan. Tarif overheadnya sebesar 200% dari bahan baku. Sedangkan bahan baku input aktual yang digunakan atau bahan baku yang sesungguhnya sebesar 190 juta. Jadi overhead pabrik dibebankannya adalah 200% dikali 190 juta. Keluarlah angka 380 juta. Nah, tetapi di sini kalau kita mau menuliskan kita menulis di penjurnalan itu, kalau kita mau menulis di arus kas di akun overhead pabrik, di sisi kiri itu adalah overhead pabrik dibebankan, sedangkan untuk yang kanan itu adalah overhead pabrik kendali. Nah, kendali ini adalah nilai ini overhead pabrik kendali atau yang aktual. Jadi di sini yang benar-benar terjadi, overhead yang benar-benar terjadi ada di sini. Sedangkan di sini adalah pabrik yang dibebankan. Tadi kan kita sudah menghitung 200% dikali 190 juta adalah 380 juta. Karena itu adalah overhead pabrik yang dibebankan, maka masuklah di sisi kiri. Seperti itu. Bisa dibaca untuk poin D hingga poin F di modul yang menjelaskan lebih detail tentang hal ini. Ini tidak seberapa penting sih sebenarnya, hanyalah yang terpenting adalah bagaimana cara mencari tarif, dan ketika nanti di akhir periode itu kita harus membuat keputusan tarif kita terlalu tinggi atau terlalu rendah gitu. Kalau terlalu tinggi apa yang harus kita lakukan, kalau terlalu rendah apa yang harus kita lakukan, dan dalam menjustifikasi oh ini terlalu tinggi, oh ini terlalu rendah, itu dasar penentuannya atau dasar judgementnya itu apa, itu yang harus dipelajari, dan itu semua sudah ada di modul. Jadi nanti tolong dibaca saja di modul, nanti yang tidak dipahami bisa ditanyakan ke saya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Itu adalah penjelasan singkat tentang modul 3, dan inilah yang saya ajarkan di kelas, materi di kelas waktu kita tatap muka kemarin. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi ketika ada yang tidak dipahami bisa langsung menghubungi saya, bisa tanya ke saya. Oke? Untuk materi baik dari modul yang manapun lah, mulai dari modul 1 sampai modul 3, kalau memang ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan ke saya, langsung aja kontak ke saya. Dan saya pasti nanti buat ketika nanti kita tatap muka lagi ya bulan depan, insya Allah tanggal 5 April saya akan mereview beberapa hal yang memang masih belum dipahami. Oke? Atas kurang lebihnya kalau saya belibet saya mohon maaf, ada yang keserimpet-serimpet bahasanya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.